Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leonard Lesmana dari kelas SI 4201. Kali ini saya akan mempresentasikan modul 9 mata kuliah APSI, yaitu dengan materi memodelkan status objek menggunakan diagram status mesin. Tujuan dari modul ini adalah yang pertama, membuat model status objek, dan yang kedua adalah dapat menjelaskan elemen-elemen penting dari diagram UML status mesin. Berikut adalah peta proses pada modul ini. Yang pertama adalah memperkenalkan status objek. Jadi, ada dua yang harus diperhatikan dari status objek. Yang pertama adalah status dari sebuah objek merupakan hasil nilai atribut, nilai tertentu dari sebuah objek. Dan yang kedua, status dari sebuah objek menjelaskan perilaku objek relatif terhadap pemicu eksternal. Dan di modul ini kita lebih fokus pada yang kedua. Transisi keadaan. Transisi keadaan mewakili perubahan keadaan saat runtime. Dan berikut adalah figur atau contohnya. Struktur internal status node. Status node memiliki keadaan objek tunggal saat runtime. Yang pertama adalah masuk, kejadian yang menentukan tindakan saat masuk ke keadaan. Yang kedua ada keluar, yaitu kejadian yang menentukan tindakan saat keluar dari keadaan. Yang ketiga ada lakukan, menentukan tindakan yang sedang berlangsung. Dan yang keempat, kita juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Melengkapi diagram HVAC status mesin. Berikutnya adalah membuat diagram status mesin untuk sebuah objek yang kompleks. Langkah yang pertama adalah dimulai dengan status awal dan status akhir. Langkah kedua adalah menentukan keadaan objek stabil. Langkah ketiga yaitu menentukan urutan bagian dari status. Langkah keempat yaitu menentukan kejadian transisi dan aksi. Langkah berikutnya atau langkah 5 yaitu menentukan aksi dalam status. Berikutnya adalah after trigger event. Peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, menentukan acara atau kejadian pada transisi tersebut setelah 10 menit. Acara atau kejadian ini sering digunakan untuk timeout. Berikutnya adalah transisi diri. Transisi diri atau transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Persimpangan. Dalam UML, sebuah junction atau persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Berikut adalah contoh yang menunjukkan urutan transisi dari sebuah status, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Berikut adalah contoh persimpangan. Yang di kiri adalah contoh stack tanpa menggunakan persimpangan. Yang kedua atau yang di kanan adalah stack yang setara dengan persimpangan. Selanjutnya ada pilihan atau choice. Dalam UML, sebuah pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa pecahan. Dengan demikian, mengurangi duplikasi dari pemicu peristiwa, penjaga, dan aksi. Pilihan juga memungkinkan evaluasi penjaga yang dinamis setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Berikut adalah contoh yang menunjukkan urutan dari transisi status, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan aksi. Berikut adalah contoh pilihan atau choice. Yang pertama yang di kiri adalah contoh stack yang menggunakan persimpangan, sementara yang di kanan atau yang kedua adalah stack yang setara menggunakan pilihan atau choice. Ya, jadi di modul ini dapat disimpulkan bahwa sebuah objek mungkin mempunyai status yang mendefinisikan tingkah laku unik untuk objek tersebut. Diagram keadaan mesin atau diagram status mesin menyediakan mekanisme untuk memodelkan keadaan dan transisi dari suatu objek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf, dan terima kasih telah menonton.